Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisma Hanifah dari kelas MJ701, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Manajemen Proyek TI yang paling sering digunakan di Indonesia dan luar negeri. A Literature Review. Jurnal berjudul Analisis Perbandingan Metode Manajemen Proyek TI yang paling sering digunakan di Indonesia dan luar negeri, A Literature Review. Ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti jurnal-jurnal sebelumnya terkait dengan metode manajemen proyek yang diterapkan di Indonesia dan luar negeri. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kondisi di mana setiap perusahaan diharuskan untuk memilih metode manajemen proyek yang efektif untuk perusahaannya. Manajemen proyek TI ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan juga relevan di era digital, mengintegrasikan teknologi terbaru dengan operasional. Manfaat manajemen proyek TI ini antara lain sebagai pedoman yang pasti untuk alir kerja mereka dan menghasilkan hasil yang konsisten di seluruh proyek. Tim manajemen proyek lebih siap untuk mengatasi kemungkinan masalah yang muncul dan dapat segera mencari solusinya. Lebih mudah menjelaskan pendekatan proyek kepada stakeholder dan perusahaan. Setiap anggota memiliki prioritas sama dan setiap individu memahami dampak dari kontribusi mereka lebih cepat untuk beradaptasi dengan tantangan proyek baru, mengurangi resiko proyek secara signifikan, memahami cara menginvestasikan sumber daya secara efektif dan efisien, dan memenuhi tanggal waktu proyek sesuai timeline dan anggaran yang sudah ditentukan. Pemimpin perusahaan sudah seharusnya mempertimbangkan metode yang tepat untuk perusahaan mereka agar proyek dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Rumusan masalah dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui metode yang paling efektif digunakan dalam manajemen proyek TI di Indonesia dan luar negeri. Metodologi manajemen proyek memiliki perbedaan dikarenakan masing-masing memiliki aturan, daftar, prinsip, dan akronim mereka sendiri yang tak ada habisnya. Selain itu, sifat proyek yang berbeda. Setiap proyek memiliki tujuan, KPI, dan metode produksi yang berbeda. Jenis tim dan jenis industri yang dijalankan juga akan berbeda. Maka tidak mengherankan jika kemudian akan muncul metode-metode untuk mengelola proyek dengan cara masing-masing. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan dalam tata kelola manajemen proyek TI baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri dan untuk mengetahui metode yang paling efektif digunakan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode manajemen proyek yang paling sering digunakan di Indonesia ialah metode waterfall, sedangkan di luar negeri adalah metode agile. Meskipun yang menjadi metode terbaik dalam manajemen proyek merupakan metode hybrid yang merupakan gabungan kelebihan metode waterfall dan agile, metode waterfall dan agile menjadi metode yang paling banyak digunakan karena keduanya sudah teruji dan memiliki kekhasannya masing-masing. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan masuk ke dalam jenis deskriptif. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan Systematic Literature Review atau SLR. Sistem SLR merupakan pendekatan metodologis yang sistematis untuk menyusun dan menganalisis literatur yang ada tentang manajemen yang baik penelitian. Tujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menemukan bukti yang relevan dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode manajemen proyek yang paling sering digunakan di Indonesia adalah metode waterfall, sedangkan metode yang paling sering digunakan di luar negeri ialah metode agile. Berikut hasil penelitiannya, di mana metode waterfall
paling banyak digunakan di Indonesia dengan jumlah 9. Kemudian metode Agile paling banyak digunakan di luar negeri dengan jumlah 4. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa metode manajemen proyek TI yang paling sering digunakan di luar negeri adalah Agile, sedangkan metode manajemen proyek TI yang paling sering digunakan adalah Scrum. Agile merupakan metode yang paling efektif digunakan pada studi kasus luar negeri, sedangkan metode yang paling efektif di dalam negeri ialah waterfall. Selanjutnya ialah terkait ulasan kritis dari rangkuman jurnal ini. Tujuan dari penelitian jurnal tersebut sudah jelas dan relevan, di mana judul penelitian terkait dengan perbandingan metode manajemen proyek TI yang paling sering digunakan di Indonesia dan luar negeri relevan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui metode yang paling sering digunakan di Indonesia dan juga luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian sudah tepat untuk mencapai tujuan penelitian. Metode kualitatif dengan analisis sistem literatur review atau SLR ini memberikan data-data yang diperlukan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta memberikan informasi yang luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan yang diambil oleh penulis kurang tepat, di mana hasil penelitian berbeda dengan kesimpulan. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh dalam tabel analisis SLR yang menunjukkan metode waterfall lebih sering digunakan di Indonesia. Tetapi di kesimpulan tertulis metode yang paling sering digunakan di Indonesia adalah metode Scrum. Namun untuk metode yang efektif digunakan di Indonesia dan luar negeri telah sesuai, di mana metode Agile efektif diterapkan di luar negeri dan metode Scrum efektif diterapkan di Indonesia. Terdapat bias atau kelemahan dalam jurnal ini, di mana tidak disertakannya abstraksi dalam bahasa Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini kurang jelas, terdapat ketidaksesuaian antara hasil penelitian dan kesimpulan. Jurnal ini berkontribusi pada bidang keilmuan dengan memberikan informasi yang jelas dan masih relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, jurnal ini juga dapat dipertanggungjawabkan. Jurnal juga bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta menjadi bahan referensi untuk perusahaan-perusahaan yang sedang mencari metode manajemen proyek yang tepat untuk perusahaannya. Sedangkan untuk khalayak umum bisa menjadi sumber bacaan yang padat informasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu agar dapat menggunakan lebih banyak referensi paper yang digunakan dalam SLR agar ruang lingkup penelitian bisa lebih luas sehingga hasil dapat digeneralisasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambah jenis metode manajemen proyek yang diteliti dan sumber referensi yang terkait pencarian paper. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.